Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in ya fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalaiqu hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Fi riwayah inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaimi wal hawammi fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu ta'ala 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah muttafaqun alaih wa rawahu Muslim aidan min riwayati Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu bainahum wa tis'una liyaumil qiyamah. Wa fi riwayah inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmatin kullu rahmatin tibaq wa ma bainas sama'i ilal ard faja'ala minha fil ardi rahmatan fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. 99 ditahan di sisinya, 1 bagian diturunkan ke bumi. Dari 1 bagian itulah semua makhluk saling menyayangi. Sampai seekor binatang yang mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Itu baru 1 ya, rahmat yang diturunkan oleh Allah. Nanti 99-nya kita akan dapatkan nanti di hari kiamat, di kemudian hari ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat dan dia menurunkan 1 di antaranya untuk jin, di antaranya untuk manusia, untuk binatang dan serangga. Nah, dengan 1 rahmat itulah mereka saling menyayangi dan binatang buas menyayangi anaknya. Adapun rahmat yang 99 Allah menyimpannya untuk diberikan nanti pada hari kiamat sebagai rasa sayang ya, sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim ya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 1 di antaranya rahmat yang menjadikan makhluk itu saling menyayangi. Dan yang 99 itu diturunkan nanti pada hari kiamat. Ini redaksinya sama ya. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat pada hari diciptakannya langit dan bumi. Nah, ini makanya ada tambahannya. Setiap rahmat memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian menjadikan 1 rahmat darinya untuk di bumi. Dengan 1 rahmat itulah seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang. Masya Allah. Terhadap siapa? Jelas terhadap anaknya. Demikian pula binatang buas dan burung, mereka saling menyayangi dan pada hari kiamat Allah menyempurnakannya dengan rahmatnya ini. 1 rahmat saja ya Allah turunkan di muka bumi ini, semua manusia saling menyayangi. Kita lihat ya, saling menyayangi, seorang ibu menyayangi anaknya, binatang bahkan binatang buas pun ya. Binatang buas itu mereka angkat kakinya karena takut menginjak anaknya.
Tuh, mereka selamatkan, anaknya jadi banjir. Yang dimana misalkan kakinya tuh empatan kakinya, dia pakai taringnya, dia gigit anaknya, dia bawa ke atas ya, yang lebih tinggi, tempatnya lebih tinggi supaya anaknya tidak basah. Itu binatang buas, masya Allah. Serangga sama semuanya, pokoknya saling saling menyayangi. Tetapi, nah, ada orang-orang yang dimana tergelincir, yang tidak kenal sama Tuhannya, yang dia tidak pernah membaca buku panduannya yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Nah, orang-orang seperti ini terkadang mereka kabur ya, mereka kalut begitu, sehingga banyak yang kita lihat di zaman sekarang, orang tua yang dimana dia tega untuk membuang anaknya. Anaknya baru lahir begitu, langsung dibuang begitu saja. Banyak yang kita lihat di media-media itu. Anak yang masih memerah, yang baru gimana sih, ini masih kecil ya, masih dalam, ya baru lahir lah pokoknya. Bagaimana sih orang yang baru lahir? Disimpan di kardus, lalu kemudian kayak sinetron gitu ya, dikasih nama, simpan di kebun. Ya Allah, itu lebih, dia apa ya, binatang yang seharusnya kita jadikan contoh dalam masalah ini. Nah, binatang ya, ini manusia kalah dengan binatang. Nah, padahal rahmat Allah itu jauh-jauh sangat luas. Bagaimana nanti ya kalau di akhirat. Nah, yang dimana 99 ini, maka disebutkan ya, diceritakan dalam sebuah hadis itu, di surga ini rahmat Allah ya diberikan kepada kita, rumah yang paling kecil saja ya. Rumah yang paling kecil itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu ya, rumah yang paling kecil, surga yang paling kecil, seluas langit dan bumi. Ya, nggak bisa kebayang lah pokoknya ya, rahmat Allah. Air minumnya juga terbuat dari, masya Allah, wadahnya emas dan perak, dipan-dipannya masya Allah berhiaskan mutiara dan lain sebagainya. Ya, kita minum susu, kalau kita ingin buah langsung dengan sendirinya datang. Kalau mau perempuan-perempuan sudah lengkap di ranjang-ranjangnya juga, dan semua dalam keadaan perawan ya, dan tidak ada bau keringat. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, kita kembalikan ke yang tadi ya, yang satu saja rahmat Allah ini, coba kita renungkan, yang satu saja rahmat Allah satu diturunkan ke muka bumi ini, seluruh makhluk yang ada di muka bumi saling mencintai, mereka peduli, kecuali orang-orang yang dimananya tidak mengikuti pedoman mereka atau menyelisihi fitrahnya. Ya, ada orang-orang yang menyelisihi fitrahnya disebabkan karena kalah dengan hawa nafsunya. Ada ya, termasuk itu dia tadi, dia takut, dia tidak bisa makan karena anaknya banyak. Nah, sehingga digugurkan, sehingga dibuang, sehingga banyaklah pokoknya, karena disebabkan mereka takut, dia tidak bisa memberikan anaknya makan. Karena padahal ya Allah sendiri sudah jelas ya, kami yang memberikan kalian rezeki, kami tidak meminta rezeki, bahkan justru kami yang memberikan kalian rezeki, kami yang memberikan kalian makan ya gitu. Kami nggak minta makanan, nggak minta upah, kata